Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan podcast History bersama saya Midinar Sagita Putri. Hari ini podcast History akan membahas firasat kepergian pahlawan revolusi. Nah, untuk hari ini kita akan membahas firasat kepergian Jenderal DI Panjaitan. Tanpa berlama-lama langsung kita ke pembahasannya. Ada beberapa kejadian yang menjadi isyarat dari kepergian Jenderal DI Panjaitan. Kejadian yang pertama, saat beliau menolak pengawalan dari Markas Besar TNI Angkatan Darat. Saat itu memang sudah tersiar kabar bahwa akan terjadi penculikan dengan sasaran para pejabat tinggi di lingkungan Mabes AD. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, Markas Besar Angkatan Darat kemudian melakukan pengawalan terhadap rumah-rumah para pejabat yang bekerja di lingkungan Markas Besar TNI Angkatan Darat. Nah, Jenderal DI Panjaitan termasuk pejabat yang menolak ketika ditawari pengawalan dari Markas Besar TNI Angkatan Darat. Saya mengutip dari buku 7 Prajurit TNI Gugur 1 Oktober 1965. Beliau mengatakan, "Mengapa harus dikawal? Saya tidak pernah dikawal. Kalau terjadi apa-apa, itu sudah menjadi resiko seorang tentara. Saya percaya kepada Yang Maha Kuasa saja." Lalu kejadian yang kedua, mendekati kejadian di tanggal 30 September 1965, Bapak DI Panjaitan itu ada satu kebiasaan yang sedikit mengherankan, yaitu beliau melamun di teras lantai 2. Sementara Pak DI Panjaitan sendiri dikenal sebagai seorang yang senang berkegiatan. Jika ada waktu senggang, beliau lebih suka membaca buku di kamar atau mengobrol dengan istri beliau, bermain golf, atau mengerjakan hal lainnya. Masih dari buku yang sama, halaman 69, itu tertera, hari itu benar-benar tidak ada tamu sama sekali. Perbedaan hal ini sangat dirasakan oleh kami, khususnya Salomo, Catherine, dan Masya. Yang lebih mengherankan kami sewaktu melihat ayah duduk melamun di teras lantai 2, hanya mengenakan kaos. Ayah tampak sangat santai. Biasanya jika tidak ada tamu, ayah memanfaatkan waktu untuk membaca buku di kamar atau mengobrol dengan ibu, atau mengerjakan hal lainnya, tidak melamun atau menyendiri seperti itu. Kejadian atau firasat yang ketiga yaitu beliau memesan buku dogmatik sebanyak 10 jilid dari luar negeri. Menjelang akhir hayat beliau, Bapak DI Panjaitan menjadi orang yang sangat menyenangi pemikiran keagamaan dibandingkan hal-hal lain. Salah satunya yaitu beliau memesan 10 jilid buku dogmatik dari luar negeri. Namun, buku-buku tersebut tidak sempat beliau sentuh apalagi membacanya, karena pesanan tersebut baru tiba setelah tragedi 1965 terjadi. Lalu kejadian yang terakhir yaitu kala Bapak DI Panjaitan membaca buku sejarah dari putra beliau. Masih dari buku yang sama di halaman 69, ada kejadian lain yang dirasakan, yaitu pada suatu malam sebelum tragedi, Salomo tengah belajar pelajaran sejarah. Ayah menghampirinya dan meraih buku yang sedang dibaca oleh Salomo. Beliau membaca dengan ekspresi sangat serius dan dibacanya halaman demi halaman, hingga tidak ada selembar pun yang terlewatkan. Salomo terperangah dengan peristiwa tersebut. Akhirnya Salomo meraih buku lain dari tasnya dan duduk membaca di samping ayah. Dan ketika menjelang tidur, kepala Salomo dielus-elusnya dan ayah seolah memberi pesan. Sejarah menjadi penting bagi kamu dan kita sekeluarga. Kamu harus membiasakan diri untuk membaca buku sejarah dengan baik dan cermat. Demikian Bapak DI Panjaitan memberi petuah yang terakhir kepada putra beliau. Dan ternyata kejadian-kejadian tersebut seolah mengisyaratkan dari kepergian Bapak DI Panjaitan itu sendiri. Dan akhirnya Bapak DI Panjaitan namanya tercatat dalam sejarah sebagai salah satu dari pahlawan revolusi Indonesia. Oke,
Sekian yang dapat podcast History sampaikan untuk hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat. Salam.